Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Ikhtiar Sanjaya dari Fakultas Teknik Mesin. Ingin menjelaskan tentang pengertian energi kinetik, pengertian energi mekanik, dan pengertian momentum dan impuls, serta hubungannya dalam teknik mesin. Yang pertama, pengertian energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi yang dimiliki oleh suatu benda karena adanya gerakan atau tenaga gerak. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang berarti bergerak. Oleh karena itu, benda yang bergerak pada suatu kecepatan pasti memiliki energi kinetik, sementara benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Terus selanjutnya, jenis-jenis energi kinetik. Energi kinetik dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu energi kinetik translasi, yaitu pengertiannya merupakan energi kinetik yang dihasilkan oleh benda yang bergerak sejajar dengan arah dan kecepatan yang konsisten. Sebagai contoh, mobil yang bergerak lurus di jalan tol dan peluru yang meluncur dalam garis lurus. Yang kedua, energi kinetik rotasi terjadi ketika sebuah benda berputar. Contohnya rotasi bumi mengelilingi matahari, gangsing yang berputar di sekitar polosnya, dan perputaran biang lala. Lalu selanjutnya contoh energi kinetik. Energi kinetik dapat ditemukan dengan mudah dan tanpa disadari, serta dimanfaatkan oleh manusia setiap hari. Berikut adalah contoh penerapan energi kinetik dalam sehari-hari. Yang pertama, kita bisa membuat jadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi kinetik untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, berjalan dan berlari. Energi kinetik juga dihasilkan saat manusia berjalan atau berlari. Koordinasi bagian tubuh memungkinkan terjadinya gerakan ini. Yang ketiga, bersepeda. Mengayuh sepeda merupakan contoh lain energi kinetik. Jadi saat seorang mengayuh pedal, roda bergerak sesuai arah yang diinginkan. Prosesnya hampir mirip dengan cara kerja PLTA karena melibatkan perputaran benda, serta memerlukan kayuhan yang cukup kencang untuk menghasilkan energi listrik. Yang keempat, laju kendaraan. Energi kinetik terkait dengan laju kendaraan. 5. Kincir angin. Kincir angin bergerak karena adanya angin yang meniup, menyebabkan perputaran pada kincir. Lalu selanjutnya rumus energi kinetik. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah M kali V pangkat 2. Keterangannya EK sama dengan energi kinetik, M-nya massa, V-nya kecepatan benda. Persamaan tersebut mencerminkan karakteristik energi kinetik yang timbul dari kombinasi massa dan kecepatan. Persamaan energi kinetik berasal dari turunan atau proses dasar perhitungan usaha yang dilakukan oleh gaya. Penentuan energi kinetik merupakan besaran skalar yang bergantung pada kecepatan atau V, yang merupakan kuadrat dari besaran vektor, dan sebagai skalar tidak memiliki arti tertentu. Contoh soalnya, sebuah truk dengan massa 9.000 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Skenario 1, perhitungan energi kinetik. Rumus EK sama dengan setengah M kali V pangkat 2, di mana M sama dengan 9.000 kg dan V sama dengan 30 meter per second. EK sama dengan setengah kali 9.000 dikali 30 meter per second kuadrat pangkat 2. EK sama dengan setengah kali 9.000 kali 30 meter per second. Setengah kali 9.000 dikali 900 meter kuadrat per second kuadrat. EK sama dengan 4.050.000 Joule. Mobil tersebut memiliki energi kinetik sebesar 4.050.000 Joule. Skenario 2, pengaruh kecepatan terhadap energi kinetik. Jika kecepatan mobil menjadi 40 meter per second, menghitung ulang energi kinetik, EK sama dengan setengah kali 9.000 kali 40 pangkat 2 sama dengan 7.200.000 Joule.
Skenario 3, pengaruh massa terhadap energi kinetik. Jika massa mobil menjadi 3000 kg dengan kecepatan 30 meter per second, yaitu rumusnya EK sama dengan setengah kali 3000 kali 20 akar 2 sama dengan 600.000 Joule. Dengan menggambarkan beberapa skenario berbeda, kita dapat melihat bagaimana massa dan kecepatan memengaruhi energi kinetik suatu benda. Yang kedua, pengertian energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda. Bentuk energi ini tidak bisa dimusnahkan dan hanya bisa diubah menjadi energi yang lainnya, yang sesuai dengan hukum kekekalan energi. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena kondisinya atau posisinya. Terdapat beberapa bentuk energi potensial seperti energi potensial elastis dan energi potensial gravitasi. Rumus energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik yang akan berjumlah konsisten atau tetap. Contoh sebuah benda dilempar tegak lurus ke atas. Mula-mula kecepatan bola memiliki energi kinetik besar. Nah, pas naik kecepatan bola berkurang, energi kinetik pun juga berkurang. Tetapi ketinggiannya terus bertambah, yang berarti energi potensial juga bertambah. Ketika sampai di puncak, benda akan berhenti sejenak di mana energi kinetik 0 dan energi potensial berada di titik maksimal. Namun saat bola turun ke bawah, kecepatan bola akan kembali membesar. Energi kinetik juga besar, tetapi ketinggian berkurang dan energi potensial juga berkurang. Dan ketika mencapai tanah, kecepatan bola akan kembali seperti di awal dan ketinggian paling kecil. Selama bola menempuh lintasan tersebut, terdapat energi kinetik dan energi potensial yang berperan namun berjumlah selalu tetap. Untuk itu rumus energi mekanik adalah E sama dengan EP plus EK sama dengan tetap. E sama dengan energi mekanik, EP sama dengan energi potensial, EK sama dengan energi kinetik. Contoh soalnya, sebuah bola dengan massa 0,9 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Hitunglah energi kinetik bola saat dilempar dan energi potensial maksimum yang dimilikinya saat mencapai ketinggian tertentu. Jawabannya, energi kinetik saat dilempar sama dengan EK sama dengan setengah M kali V pangkat 2 sama dengan setengah kali 0,9 kali 30 pangkat 2 sama dengan 405 Joule. Energi potensial maksimumnya EP sama dengan M kali G kali H sama dengan 0,9 kali 30 kali 30 sama dengan 810 Joule. Contoh yang kedua, semua mobil dengan massa 9000 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Hitunglah energi kinetik mobil tersebut. Jawabannya, energi kinetik EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. EK sama dengan setengah kali 9000 kali 30 pangkat 2. EK sama dengan 4.050.000 Joule. Contoh yang ketiga, apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 90 meter. Jika besar gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel. Jawabannya, diketahui massa benda 300 gram, gravitasi 10 meter per second, ketinggian H sama dengan 90 meter. Yang ditanyainya energi mekanik atau EM. Jadi jawabannya EM sama dengan EP plus EK. EM sama dengan EP plus 0 karena EK nya 0. Kenapa 0? Karena benda jatuh dan tidak diketahui kecepatannya. EM sama dengan M kali G kali H plus 0. M nya massa, G nya gravitasi, H nya ketinggian. EM sama dengan 0,3 kg dikali 10 dikali 90. EM sama dengan 2700 Joule. Jadi energi mekanik apel tersebut adalah 2700 Joule.
Lalu yang ketiga adalah impuls. Pengertian momentum dan impuls. Momentum dan impuls adalah dua konsep terkait dengan definisi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan keduanya. Impuls digunakan dalam satuan Newton atau kilogram meter per detik yang bekerja pada suatu objek dan waktu selama mana gaya tersebut bekerja pada objek tersebut. Rumusnya I sama dengan F kali delta T. Impuls digunakan untuk mengukur jumlah gaya yang diberikan pada suatu objek selama periode waktu tertentu. Jadi menunjukkan seberapa cepat objek tersebut mengubah momentumnya. Impuls juga merupakan vektor, sehingga arah gaya dan perubahan momentum harus diperhitungkan juga. Perubahan momentum. Momentum suatu objek diukur dalam satuan kilogram meter per detik. Momentum atau P momentum suatu objek adalah produk dari massa objek atau M dan kecepatannya. V dibagi P sama dengan M kali V. Perubahan momentum delta P suatu objek adalah selisih antara momentum akhir dalam kurung P akhir dan momentum awal P awal. Jadi rumusnya adalah delta P sama dengan P akhir dikurang P awal. Untuk menjelaskan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, kita dapat menggunakan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A sama dengan M kali V2 dikurang V1 dikali delta T. F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurang M kali V1. Ini menyatakan bahwa impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Jadi secara matematis F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurang M kali V1. I atau impuls sama dengan P2 dikurang P1. I sama dengan delta P. Lalu berikutnya adalah tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka pada suatu momentum juga berlaku hukum kekekalan. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut. Pertanyaan ini yang dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linear. Lalu berikutnya jenis-jenis tumbukan. Dalam konteks tumbukan, tidak penting sebagian ketika dua benda bertumbukan. Terjadi perubahan energi kinetik yang sebagian diubah menjadi energi panas atau bunyi. Selain itu, terdapat juga jenis tumbukan di mana energi kinetik total tetap yang dikenal sebagai tumbukan lenting sempurna. Secara keseluruhan, jenis-jenis tumbukan dapat diklasifikasikan menjadi 1. Tumbukan tidak lenting sebagian. Terjadi perubahan energi kinetik diubah menjadi bentuk energi bila energi lain seperti panas atau bunyi. Jika kedua benda bergabung setelah tumbukan disebut tumbukan tidak lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sempurna. Energi kinetik total dari sistem tetap konstan sepanjang tumbukan. Tidak ada perubahan energi kinetik menjadi bentuk energi lain. Dikenal sebagai tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, hukum kekekalan energi kinetik. Dengan demikian, terdapat variasi dalam sifat tumbukan, dan klasifikasi ini membantu memahami bagaimana energi kinetik dan momentum dapat berubah selama interaksi antara dua benda. Contoh soal nomor 1, seorang anak menggunakan pemukul kayu memukul sebuah batu dalam keadaan diam, yang dimana massa batu tersebut 3 kilo, sehingga batu tersebut memperoleh kecepatan sebesar 90 meter per second. Pemukul kayu tersebut menyentuh batu selama 0,01 second. Hitung besar gaya yang bekerja pada batu tersebut. Diketahui M sama dengan 3 kilo, V0 sama dengan 0, V1 sama dengan 90 meter per second, delta T sama dengan 0,1 second. Yang ditanya F. Jawab.
ambil arah tendangan sebagai arah positif. Oleh karena itu, kecepatan batu setelah ditendang diambil positif. Besar impuls gaya yang bekerja pada batu sama dengan perubahan momentum F delta T sama dengan M kali V2 dikurang M kali V1. F sama dengan M kali V2 dikurang M V1. Delta T sama dengan 3 kg dikali 90 meter per second dikurang 3 kg dikali 0 meter per second dikali 0,01 second sama dengan 27.000 kg meter per second kuadrat sama dengan 27.000 Newton. Contoh-contoh momentum dan impuls dalam keilmuan teknik mesin. Dalam ilmu teknik mesin, memahami impuls memiliki peran penting dalam menganalisis pergerakan benda dan sistem mekanik. Berikut adalah 3 skenario berbeda yang menunjukkan penerapan momentum dan impuls dalam konteks teknik mesin. Yang pertama, sebuah benda bermasa 9 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Hitunglah momentum benda saat berada di ketinggian tersebut dan impuls yang diperlukan untuk menghentikan benda dalam waktu 3 detik setelah jatuh. Jawabannya, momentum benda saat berada di ketinggian 10 meter, P sama dengan M kali V, P sama dengan 9 kg dikali 14 meter per second sama dengan 126 kg meter per second. Impuls yang diperlukan untuk menghentikan benda dalam waktu 3 detik. Impuls sama dengan F kali delta T. Impuls sama dengan M kali A kali delta T. Impuls sama dengan 9 kg dikali 14 meter per second dikali 3 second sama dengan 378 Newton 378 meter per second 378 Newton. Lalu yang kedua, skenario 2, sebuah mobil bermasa 900 kg bergerak dengan kecepatan 9 meter per second. Hitunglah momentum mobil tersebut dan impuls yang diperlukan untuk mengubah kecepatannya menjadi 18 meter per second dalam waktu 2 detik. Momentum mobil P sama dengan M kali V, P sama dengan 900 kg dikali 9 sama dengan 8100 kg meter per second. Impuls yang diperlukan mengubah kecepatan mobil yaitu impuls sama dengan F kali delta T, impuls sama dengan M kali delta V sama dengan 900 kg dikali 9 sama dengan 8100 Newton per second. Yang ketiga, sebuah benda bermasa 3 kg dilempar dengan kecepatan 9 meter per second. Hitunglah momentum benda saat dilempar untuk menghentikan benda dalam waktu 1 detik setelah dilempar. Jawabannya, momentum benda saat dilempar P sama dengan M kali V, P sama dengan 3 kg dikali 9 sama dengan 27 kg. Impuls F sama dengan delta T, impuls sama dengan M kali A kali delta T, impuls sama dengan 3 kg dikali 9 meter per second dikali 1 second sama dengan 27 Newton per second. Hubungan antara energi kinetik, energi mekanik, dan momentum impuls. Energi kinetik, energi mekanik, dan momentum memiliki keterkaitan yang erat dalam ilmu teknik mesin. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Sedangkan energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda. Sementara itu, momentum adalah besaran fisika yang menggambarkan seberapa sulitnya menghentikan benda yang sedang bergerak. Dalam konteks teknik mesin, energi kinetik dan momentum sering digunakan untuk menganalisis pergerakan benda dan sistem mekanik. Contohnya dalam kasus tumbukan antara dua benda. Momentum kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan harus sama menurut hukum kekekalan momentum. Selain itu, energi kinetik dan energi mekanik juga digunakan untuk menghitung kecepatan dan energi yang diperlukan untuk menggerakkan mesin atau sistem mekanik. Lalu, energi kinetik, energi mekanik, dan momentum juga memiliki peran penting dalam memahami perilaku benda dan sistem mekanik dalam ilmu teknik mesin. Dengan memahami hubungan antara ketiganya, kita dapat menganalisis dan memprediksi berbagai fenomena yang terjadi dalam sistem mekanik dengan lebih baik. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dipekter Sanjaya, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.